Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali berjumpa dengan saya. Masih kita bahas tentang filsafat ilmu, tentang hakikat filsafat. Tadi sebelumnya kita sudah bahas tentang uh, ciri berpikir filsafat. Lalu berikutnya akan kita bahas tentang objek kajian filsafat. Baik, kembali saya refresh tentang filsafat. Kita reminding kembali tentang filsafat sebagai ilmu yang didulukan sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki cakupan pengertian yang sangat luas, di mana Plato berkata sebagai ilmu atau ajaran tentang kesunyataan, kenyataan abadi. Juga dikuatkan oleh Aristoteles bahwa filsafat merupakan ilmu atau ajaran tentang kebenaran yang dengan meliputi metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika yang ruang lingkupnya itu meliputi 4 hal, yaitu apa yang dapat kita ketahui, apa yang harus kita perbuat, apa yang dapat kita harapkan, dan apa manusia itu. Itu 4 hal. Apa yang dapat kita ketahui, apa yang harus kita perbuat, apa yang dapat kita harapkan, dan apa manusia itu. Secara etimologi, filsafat berasal dari kata philos, berarti suka, cinta, dan dari kata sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan. Pengertian tentang filsafat ini begitu luas dan banyak dipergunakan oleh banyak orang untuk menjelaskan berbagai persoalan yang ada saat ini. Dalam memberikan pemahaman tentang filsafat, setidaknya terdapat 5 pandangan yang perlu kita ketahui, yaitu tentang sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kedua, proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Ketiga, usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang dibedakan dari filsafat kritik. Keempat, analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Kelima, sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Dengan demikian, filsafat merupakan suatu sikap terhadap kehidupan dan alam semesta secara kritis, terbuka, toleran, dan selalu bersedia meninjau suatu problem dari semua sudut pandang. Filsafat juga merupakan suatu metode, artinya sebagai cara berpikir yang sangat mendalam atau refleksi, penyelidikan, yang menggunakan alasan berpikir hati-hati dan teliti. Metode filsafat ini bersifat inklusif yang mencakup secara luas dan sinaptik, yaitu secara garis besar. Sinaptik itu ya ada yang menjadi acuan, tapi secara acuan artinya secara garis besar. Kita masuk kepada topik bahasan kita kali ini, yaitu objek kajian filsafat. Secara sederhana itu terbagi 3 bidang, yaitu ontologi yang membahas mengenai sesuatu dengan pertanyaan dasar tentang apa atau what. Lalu secara epistemologi, mengenalinya dengan menggunakan pertanyaan lanjutan mengapa, why, yang merupakan kajian tentang cara mengetahui kajian tentang cara mengetahui sesuatu, why.
Dari what itu tadi, ontologi, epistemologi. Lalu dan terakhir ini aksiologi. Merupakan kelanjutan dari epistemologi dengan menggunakan pertanyaan bagaimana, how. Aksiologi. Yang merupakan kelanjutan setelah mengetahui sumber pengetahuan kemudian diteruskan dengan pertanyaan bagaimana sikap kita selanjutnya. Bagaimana cara berpikir seseorang akan diketahui apabila menggunakan telah yang dianggap logis. Logika yang dikemukakan oleh Aristoteles didasarkan pada susunan berpikir atau silogisme yang terdiri dari 3 pernyataan, yaitu pertama, premis mayor. Premis mayor di sini sebagai pernyataan pertama yang mengemukakan hal umum yang telah diakui kebenarannya. Kedua, premis minor. Sebagai pernyataan kedua yang bersifat khusus dan lebih kecil lingkupnya daripada premis mayor. Ketiga, kesimpulan atau konklusi yang ditarik berdasarkan kedua jenis premis tersebut. Ya, jadi konklusi itu mesti ditarik berdasarkan premis mayor dan premis minor. Dengan demikian, silogisme merupakan suatu bentuk jalan pemikiran yang bersifat deduktif, yang kebenarannya bersifat pasti. Baik, itu pengantar singkat saya terkait tentang objek kajian filsafat. Kita akan lanjutkan. Tiga bidang yang menjadi objek kajian filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertemuan selanjutnya akan saya bahas tentang ontologi. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.